Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bank soal rumah belajar. Bank soal pada rumah belajar adalah salah satu fitur yang ada dalam rumah belajar. Di samping fitur-fitur yang lain seperti kelas maya, lab maya, atau laboratorium maya, peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik. Bank soal merupakan salah satu fitur yang mendukung atau melengkapi fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar. Untuk mengakses bank soal, Bapak dan Ibu dapat memasukkan alamat belajar.kemdikbud.go.id/bank soal. Bank soal rumah belajar adalah kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Apa itu topik ajar? Topik ajar adalah topik yang diperoleh dari standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, termasuk indikator. Dari situ kita turunkan, kita dapatkan topik. Misalnya, teorema Pythagoras untuk SMP, matematika, kemudian sistem pencernaan untuk biologi atau IPA. Nah, itu contoh-contoh topik yang ada dalam rumah belajar yang kita gunakan sebagai sarana untuk pengelompokan soal-soal yang ada di dalam rumah belajar. Nah, Bapak Ibu perhatikan. 3 hal yang ada di sini, latihan, ulangan, dan ujian, itu merupakan jenis evaluasi yang membedakan bank soal ini dengan bank soal yang ada saat ini. Saat ini banyak beredar atau Bapak Ibu bisa searching lewat sarana media pencarian seperti Google. Di situ kalau Bapak Ibu cari tentang bank soal, cukup banyak aplikasi yang disediakan untuk latihan soal, khususnya untuk bank soal. Nah, bank soal rumah belajar ini punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah dari 3 jenis kategori evaluasi ini. Kita sebut evaluasi karena memang ini adalah sarana untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah proses pembelajaran selesai, ada evaluasi. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan bank soal yang ada di dalam rumah belajar. Lalu apa bedanya ketiganya? Latihan, ulangan, dan ujian. Latihan itu merupakan evaluasi yang didasarkan pada topik tertentu. Tapi di sini untuk latihan, siswa dapat mengerjakan soal yang ada di dalam latihan berulang-ulang sampai siswa tahu bagaimana proses atau cara mengerjakannya. Jadi siswa tidak hanya tahu hasil atau jawabannya, tapi siswa tahu bagaimana cara mengerjakannya, tahu prosesnya, itu yang diinginkan dalam latihan. Karena di dalam latihan, setelah siswa selesai mengerjakan, itu akan ada pembahasan dan materi terkait tentang topik yang ada di dalam soal tersebut. Itu kenapa siswa tidak hanya tahu jawaban tapi tahu prosesnya. Kemudian ada ulangan. Ulangan di sini hampir sama dengan latihan, tetapi kalau untuk ulangan di situ ada nilai. Dan siswa tidak bisa mengerjakan evaluasi ini berkali-kali. Siswa hanya bisa mengerjakan sekali atau sesuai yang sudah ditentukan oleh guru untuk ulangan. Dan yang terakhir, apa itu ujian? Ujian sebenarnya sama dengan ulangan. Tetapi ujian itu bisa merupakan kumpulan dari ulangan. Kalau ulangan hanya satu topik, ujian bisa lebih dari satu topik. Jadi guru dapat membuat evaluasi dengan jenis ujian. Bapak Ibu guru dapat membuat evaluasi dengan jenis ujian yang isinya berbagai topik ajar. Untuk satu mata pelajaran tentunya. Nah, ini contoh tampilan dari bank soal. Ini contoh tampilan evaluasi, ini contoh tampilan ketika siswa mengerjakan soal. Nah, bagaimana alur bank soal? Alur bank soal adalah
Bapak Ibu guru atau siswa itu harus login, kemudian memilih jenjang, memilih kelas, mata pelajaran dan topik sebelum bisa membuka evaluasi atau melihat soal. Nah, ketika sudah bisa melihat soal, di sini ada 2 alur untuk latihan. Untuk latihan, ketika yang nilainya lebih kecil dari 70%, itu ada hasil, ada pembahasan dan materi terkait. Materi terkait mungkin dari sumber-sumber belajar yang dimiliki bank soal, atau sumber-sumber belajar yang ada di internet, itu bisa ditampilkan, kemudian siswa bisa mempelajarinya. Nilai itu yang lebih besar dari 70% itu ada pembahasan, tapi siswa bisa melihat pembahasan, tapi bisa juga langsung keluar. Nah, untuk uji kompetensi, ini yang kategori ulangan dan ujian, itu ada 2 alur, untuk yang nilai lebih kecil dan lebih besar. Untuk yang lebih besar, bisa langsung melihat pembahasan atau keluar. Sebenarnya yang lebih kecil itu wajib melihat pembahasan dan materi terkait sebelum keluar dari bank soal. Itu sedikit gambaran tentang bank soal rumah belajar. Lebih jelasnya nanti pada sesi pengenalan aplikasi, kita akan lebih lihat secara detail tentang bank soal ini. Baik bagaimana cara membuat evaluasi, sampai bagaimana cara mengerjakan evaluasi, dan membuat soal tentunya. Saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu lebih mengenal tentang bank soal rumah belajar. Terima kasih.